Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Ilyas, NIM saya 70200119111. Saya dari Kesmas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran perkawinan dan perceraian. Baiklah, yang pertama yaitu pengukuran angka perkawinan. Di sini pada pengukuran angka perkawinan dibagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama angka perkawinan kasar, angka perkawinan menurut kelompok umur dan jenis kelamin, angka perkawinan pertama, angka perkawinan ulang, angka poligami, dan angka perkawinan umum. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari angka perkawinan kasar. Menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Adapun rumusnya yaitu APK sama dengan M per P dikali 1000, di mana APK merupakan angka perkawinan kasar, M jumlah perkawinan dalam satu tahun, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Contoh soalnya yaitu, diketahui penduduk Indonesia pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk BPS adalah 210.241.999 orang. Jika penduduk berstatus kawin 91.274.893 orang, maka angka perkawinan kasar adalah, baiklah, jawabannya itu diketahui M atau jumlah perkawinan dalam satu tahunnya itu 91.274.893. P-nya atau jumlah penduduk pada pertengahan tahun itu 210.241.999. Yang ditanyakan adalah APK atau angka perkawinan kasar. Penyelesaian, APK dibagi dengan M per P dikali 1000. Kemudian kita masukkan angka yang telah ditentukan pada soal, yaitu M adalah 91.274.893 dibagi dengan 241.241.999 dikali 1000. Jadi hasilnya adalah 434,14. Jadi angka perkawinan kasar pada tahun 2000 adalah 434 per 1000 penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu angka perkawinan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Menunjukkan beberapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus menikah untuk tiap 1000 penduduk pada kelompok umur yang sama, di mana rumusnya yaitu MA sama dengan MA per PA dikali 1000, di mana MA ini merupakan angka perkawinan laki-laki atau perempuan pada umur A. MA adalah jumlah perkawinan laki-laki atau perempuan pada umur A. PA adalah penduduk pertengahan tahun laki-laki atau perempuan umur A. Baiklah, contoh soalnya yaitu jumlah penduduk laki-laki Indonesia usia 15 sampai 19 pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk BPS adalah 10.649.348. Jika penduduk berstatus kawin untuk kelompok yang sama adalah sebesar 247.152, maka angka perkawinan penduduk usia 15 sampai 19 tahun adalah, jawabannya yaitu diketahui MA adalah
10.647.152. PA adalah 10.649 di 49.348. Yang ditanyakan adalah angka perkawinan penduduk laki-laki usia 15-19 tahun. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumusnya adalah MA sama dengan MA per PA dikali 1000. Kemudian masukkan angka-angka yang telah ditentukan pada soal. MA-nya itu 247.152 dibagikan dengan 10.649 dikali 349.348 dikali dengan 1000. Maka hasilnya yaitu 23,21 dibulatkan menjadi 23. Jadi, angka perkawinan penduduk laki-laki usia 15-19 tahun pada tahun 2000 adalah 23 per 1000 penduduk. Yang ketiga yaitu angka perkawinan pertama, di mana itu rumusnya adalah MP sama dengan M1 per P15 BK dikali 1000. MP merupakan angka perkawinan pertama, M1 merupakan jumlah perkawinan pertama, P15 BK adalah penduduk belum kawin umur 15 tahun ke atas. Contoh soalnya, jumlah perkawinan pertama pada tahun 2000 adalah 314.841. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum menikah adalah 532.814. Berapakah angka perkawinan pertama pada tahun 2000? Jawabannya yaitu kita tulis yang diketahui. Diketahui di sini ada M1 314.841, P15 BK adalah 532.814. Kemudian yang ditanyakan yaitu angka perkawinan pertama. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus terlebih dahulu, kemudian masukkan angka-angka yang berada pada soal yang ditentukan. Rumusnya adalah MP sama dengan M1 per P15 BK dikali 1000. M1 314.841 dibagi dengan 532.814 dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 590,90 dibulatkan menjadi 591. Jadi angka perkawinan pertama pada tahun 2000 adalah 591 per 1000 penduduk. Oke. Angka perkawinan selanjutnya yaitu angka perkawinan ulang. Di mana rumusnya yaitu MPU sama dengan M2 per PJC dikali dengan 1000. Di mana MP dikali U ini merupakan angka perkawinan ulang. M2 plus adalah jumlah perkawinan kedua atau lebih dalam 1 tahun. PJ plus C ini merupakan jumlah janda atau cerai. Jumlah janda cerai. Baiklah, contoh soalnya itu diketahui jumlah perkawinan kedua dalam 1 tahun adalah 12.000 dan jumlah kasus perceraian adalah 1.230.592. Berapakah angka perkawinan ulang?
Baiklah, jawabannya yaitu diketahui M2 sama dengan 12.000, PJ C sama dengan 1.230.592. Ditanyakan adalah angka perkawinan ulang. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus terlebih dahulu, kemudian kita masukkan angka yang berada pada soal sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, di mana rumusnya itu MPU sama dengan M2 dibagi dengan PJ C dikali 1000. M2 adalah 12.000 dibagi dengan PJ adalah 1.230.592 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 9,75 dapat dibulatkan menjadi 10. Jadi, angka perkawinan ulang dalam 1 tahun adalah 10/1000 penduduk. Selanjutnya yaitu angka poligami, di mana rumusnya adalah M-pol sama dengan MK dibagi dengan PK, di mana M-pol ini merupakan angka poligami, MK adalah jumlah perkawinan dari 1/P berstatus kawin. PK adalah jumlah 1/P yang berstatus kawin. Contoh soal, diketahui MK atau jumlah perkawinan dalam 1/P berstatus kawin adalah 12.318.432. Diketahui PK 4.535.666. Ditanyakan perkawinan poligami. Yang ditanyakan angka poligami. Penyelesaiannya itu kita masukkan rumus, kemudian kita masukkan angka-angka yang telah ditentukan pada soal untuk dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu M-pol sama dengan MK, di mana MK adalah 12.318.432 dibagi dengan PK, di mana PK adalah 4.535.666. Jadi hasilnya itu 2,71 dapat dibulatkan menjadi 3. Jadi angka poligaminya adalah 3. Baiklah, ke angka perkawinan selanjutnya yaitu angka perkawinan umum. Menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun suatu tahun tertentu, di mana rumusnya adalah MU sama dengan M/P15 dikali 1000, di mana MU ini merupakan angka perkawinan umum. M adalah jumlah perkawinan dalam 1 tahun, P15 adalah jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama. Di mana contoh soalnya yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 menurut hasil sensus adalah 139.991.880. Jika berstatus kawin 91.274.893, maka angka perkawinan umum adalah jawabannya diketahui. Cara penyelesaiannya itu diketahui M sama dengan 91.274.893. Dan diketahui kedua itu, yang diketahui kedua P15 plus adalah 139.991.880. Kemudian cara penyelesaiannya kita masukkan rumus terlebih dahulu. Kemudian
kan sudah ada yang diketahui, jadi yang diketahui itu kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya MU sama dengan M, di mana M adalah 91.274.893 dibagi dengan P15 plus, di mana P15 plusnya ini adalah 139.991.880 dikalikan dengan 1000, maka hasilnya adalah 652. Jadi angka perkawinan usia 15 sampai 15 ke atas pada tahun 2010 adalah 652 per 1000 penduduk. Baiklah, kita masuk ke angka perceraian, di mana angka perceraian ini dibagi dalam dua macam, yaitu angka perceraian kasar dan angka perceraian umum. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu angka perkawinan kasar, menunjukkan presentasi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu, di mana rumusnya yaitu C sama dengan C kecil sama dengan C besar dibagi dengan P dikalikan dengan 1000, di mana C ini adalah angka perkawinan kasar, di mana C kecil ini angka perkawinan kasar, C besar itu jumlah perceraian yang terjadi dalam satu tahun, P merupakan jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama. Adapun contoh soalnya adalah jumlah perceraian selama tahun 1960 di Swedia sebesar 8.958 orang, dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun sebesar 7.485.615 orang. Maka angka perceraian kasar di Swedia tahun 1960 adalah, jawabannya diketahui yaitu C atau jumlah perceraian yang terjadi dalam satu tahun. Di sini C besar ya, yaitu 8.958. Yang diketahui yang kedua adalah P atau jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama, yaitu 7.485.615. Yang ditanyakan adalah angka perceraian kasar. Penyelesaiannya kita masukkan rumus terlebih dahulu, kemudian kan ada yang sudah diketahui, jadi angka yang sudah diketahui itu dimasukkan ke dalam rumusnya, kemudian dihitung, di mana rumusnya itu C kecil sama dengan C besar dibagi dengan P, di mana dikali 1000, di mana C besar ini adalah 8.958, di mana C ini adalah 8.958 dibagi dengan P, P-nya adalah 7.485.615 dikalikan dengan 1000, maka hasilnya yaitu 1,2. Jadi angka perceraian kasar di Swedia pada tahun 1960 adalah 1,2 per 1000 penduduk. Selanjutnya yaitu angka perceraian umum, menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk tahun tertentu. Baiklah, rumusnya yaitu C kecil sama dengan C besar dibagi dengan P15 dikali 1000, di mana C kecilnya ini adalah angka perceraian umum, C besarnya jumlah perceraian yang terjadi dalam satu tahun, P15 ini jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun. Contoh soalnya, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 adalah 139.991.000
880. Jika berstatus cerai 10.213.990, maka angka perceraian umum adalah, jawabannya kan pada soal sudah diketahui C-nya. C-nya adalah 10.213.910, dan P juga diketahui P15-nya adalah 139.991.880. Yang ditanyakan adalah angka perceraian umum. Jadi cara penyelesaiannya itu kita masukkan rumus, kemudian sudah ada diketahui, kemudian angka yang diketahui itu dimasukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya C kecil sama dengan C besar, di mana nilai C besar adalah 10.213.910 dibagi dengan P15, di mana P15-nya adalah 130.991.880 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 72,96 dapat dibulatkan menjadi 73. Jadi, angka perceraian umum usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 adalah 73/1000 penduduk. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf Bu, karena belum tahu menampilkan PowerPoint pada video. Jadi untuk saat ini tidak bisa memperlihatkan PowerPoint-nya. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.